Oke bos, gue balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi bongkar erek king. Ini king apa yang namanya? King King apa? buluk. Jadi di sini kendalanya satu ya. Ini selahannya dia las-lasan ya. Ini las-lasan. Terus ini ya, salahannya tuh lasan. Terus kita bongkar paksa ya. Jadi untuk si AC ini udah ada ya, udah beli ya. Udah ada. Nah, tapi di sini kendalanya kalau ditekan kopling dia halus, kalau dilepas kopling kasar ya. Glodok-glodok ya. Glodok-glodok, dan setelah dibuka ternyata ini bagian rumah kopling. Nah, ya. Ini mah bukan glodok, coy. Gledek ini mah. Soalnya kan kenapa kalau ditekan kopling halus? Karena kalau ditekan kopling, bagian tutup kaki 4 ini dia bakal ngelebar gitu. Jadi efek seperti ini dia akan halus. Jadi maksudnya nggak ada tekanan. Jadi dia nggak ada suaranya nih untuk gelodok nih. Karena ini dia ditekan keluar tutupnya. Jadi pas ketika dilepas lagi kopling, dia ngegrip lagi, otomatis dia seperti itu lagi. Makanya bunyinya gelodok ya. Itu ya bosku. Jadi di sini kita cek ya, kita buka lah ya sekalian. Soalnya ranking tuh tempatnya penistaan kalau kata saya. Bener aja. Rata-rata nih tempat kalau pergi dari kita itu tuh motor tuh kayak gak ada motor yang lain. Aduh. Ada di settingnya kalau jadinya sama bocor kan segitiga meot lah. Nah, dan ini kita lepas dulu untuk tutupnya ya. Kita cek dulu. Ternyata di sini keras juga ya bosku. Wih, keras amat ini. Jangan-jangan kampasnya dielas lagi. Suwe dong. Dan sih. Udah belum muncul, Din. Ya. Untuk tutup kaki 4-nya di sini dia masih bagus ya. Dia kalau gua raba ini kalau gua raba-raba kisaran hausnya itu 0,01 lah sampai 0,02 lah, tipis banget ya. Terus ini buat kampas koplingnya ya. Nih kampasnya tuh. Di sini kalau misalkan gua lihat untuk dari segi kampas kopling, coba sorry, Sigmat. Kita cek ya untuk bagian kampas kopling. Untuk ketebalannya, apakah dia masih bisa dipakai atau tidak? Tapi ini nggak ada selip kan? Nggak ada. Selip nggak sih kayak kalau misalkan digas tuh, gitu enggak? Enggak langsung kita cuman bunyinya mah Berisik cuma ya. Kalau udah jalan emang nggak berisik kok. Di sini ketebalannya dia 3 mili. Ya. 1. Oke. Sebentar. Ini baru rasa ya. Ya sini plus aja. Sebentar gua pisahin dulu. Di motor di kabel. Di motor. Kita ukur lagi di sini. Ini berapa menit? Ini 2,9 mili. 2,9. Terus yang ini satunya ini sama dia 2,9. Jadi 0,1 ya. Kalau 0,1 sama 0,01 itu beda ya. Mikro dengan mili. Ini juga 29. Kita cek lagi satu lagi. Ini 29. Ini 29. Jadi ini rata ya. 0,1 semua. Untuk yang 5 biji, yang 1 biji itu masih 3 mili. Walaupun di sini nggak ada slip, kalau memang dibelikan yang baru ya harus dipasang. Karena emang kalau untuk masalah ngomongin haus, dari ketebalannya itu udah agak haus. Tapi kalau buat mau dipakai ya masih bisa dipakai gitu. Klepnya bisa jen, kok ereking coy. Di sini klepnya.
Bukan dia. Bukan Bukan dia. Itu ini anjing pantek-pantekan sih. Pokoknya dia masih bagus ya. Jadi untuk bosingnya dia masih bagus karena pas diputar dia nggak seret ya. Yang hitam. Oh ini. Din, itu sih yang 19 Din. Impact di sini. Kunci impact. Jadi kita lihat buat rumah koplingnya ya bosku. Tapi ini oli udah masuk om. Mana? Belum. Biarin kepasang dulu semua, baru nanti saya masukin yang itu. Jadi ini untuk perbosingannya dan ring-ringnya itu dia masih bagus ya, karena dia nggak nyepit. Kita cek nih ya, nih. Mana sih? Tuh, ya. Ini sih bukan ini ya, ini sih parah banget coy. Dan untuk bagian sini apakah seperti Eric King itu? Tapi enggak sih, cuma di sini buat cakara ini dia terlalu ini cuy, udah mengsol ya. Dia terlalu longgar sebelah sana, terus kedorong-dorongan, jadi ini dia agak belok ya. Terus di sini dia nggak ada pernya. Tuh cakara M-nya nggak ada pernya. Dan buat nyari per itu kayaknya nggak ada sih cuy. Kalau di sini ya, nggak tahu kalau nyari. Jadi ini kita buka dulu rumah koplingnya. Ini rumah koplingnya parah sih. Jadi salah satu yang bikin geletek tuh ya ini. Dan ini buat salahannya ya. Nih, ini kita ganti ya. Waduh. Masih lampu. Lampu lah, palang. Aduh. Tapi kalau yang lain mah dari segi dudukan segala macam normal tuh di sini. Oh, iya. Akhirnya pongku nemenin gini. Wis mungkin metu ban. Aduh. Benar berarti. Oh lah kebener ya. Nah bosku, jadi ini untuk rumah koplingnya sudah beli ya. Ini ownernya yang beli. Dan mereknya itu nih ya. Kawa ya. Nih. Kawa dong. Minta makan fungsi. Jadi sebenarnya gini ya bosku, kalau untuk yang KW dengan yang ori itu satu sudah pasti ya, yang namanya kualitas itu udah pasti beda. Tapi kalau untuk kita untuk kadar kehausan ya, itu yang penting di bagian gearnya, pemakuannya ya, itu dia harus benar-benar keras, dia harus benar-benar paten, jangan sampai seperti tadi ya, seperti goyang-goyang tadi itu oblak, itu jangan sampai kayak gitu. Dan kalau misalkan dia keras, dia enggak oblak-oblak, di sini pun bakal awet, sekalipun rumah ini dia KW. Karena itu, kenapa gua bicara seperti ini? Karena itu sudah terjadi di saya sendiri, pengalaman saya seperti itu bosku. Yang Ereking gua pribadi pun, yang saat-saat itu gua rumah koplingnya KW dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang karena itu dia nggak pernah oblak. Jadi yang bikin aus itu ya oblaknya itu. Nah, kalau nggak oblak untuk kehausan ini dia minim. Nggak ada bukan lagi. Ya, malah nggak ada sama sekali kalau punya gua. Ada setahun lebih mah itu sumpah. Padahal KW ya. Padahal KW. Cuma karena ininya dia nggak kendor-kendor, jadi dia awet. Kalau punya gua mereknya apa ya? Fukuyama sih kalau nggak salah tuh Fukuyama mereknya. Kalau punya gua ya. Jadi yang pada intinya ya KW pun sebenarnya nggak masalah. Ya bosku. Jadi seperti ini. Kalau di plastik itu ada karetnya gitu. Jadi ini kita pasang dulu ya bosku. Nah bosku, jadi ini untuk rumah koplingnya sudah terpasang dan untuk pemakuannya itu seperti ini ya. Jadi harus benar-benar sampai gepeng ya, biar keras. Ya, oke. Dan tinggal apa lagi sini? Nih, kampasnya. Ini untuk kampasnya ini original, ya bosku. Nih. Oke.
Oh ya Din, itu semprotan oli yang hijau itu tuh botol olinya. Jadi ini dibasahin dulu ya bosku. Kita basahkan dulu dengan oli. Udah beli olinya? Kita basahkan dulu ya. Ya bosku, ini kita pasangin. Lap itu mana nih? Sama itu bensin biar keset. Kejar. Habisin dulu. Biar ininya keset biar bautnya tuh dia kering. Intex 19. Ya, usahakan ini diputar jangan seret. Kalau seret berarti bagian itu, bagian ring atau bagian bos itu ada yang haus ya. Dan di sini ini plat koplingnya. Untuk plat koplingnya ini dia masih layak pakai, walaupun di sini ada garis-garis, mungkin sebelumnya ini dimodif lah ya, biar lebih ngegrip ya. Oke. Dan untuk pemasangannya seperti biasa. Di sini ada yang yang tajam, bagian sini dia yang tumpul. Jadi kalau tajamnya itu ke dalam semua tajamnya. Kalau tajamnya ini keluar ya keluar semua tajamnya. Paham ya bosku? Jadi di sini kita pasang lah, biar tidak perlu berlama-lama. Ya, kalau gua biasanya yang tajam itu dia menghadapnya ke dalam. Ya, itu tumpul, kita jalan. Ya, tumpul tajam. Dan untuk tutupnya ini yang ada panahnya ini ke titik ya, jadi disejajarkan. Jadi dia nempel. Dan untuk packing rumah, untuk packing baknya ini kita pakainya yang KW ya bosku, karena kita sudah konfirmasi juga ke yang punya. Gua ada stoknya yang KW, karena dia beli yang ori nggak ada ya, mungkin stoknya lagi habis lah di bengkel-bengkel, dan bawaannya pun ini dia KW ya. Nah bosku, kita pasang T8 mana cuy? Oh kesalahannya cuy, judul ini Ada.
Enggak, gear Beli, gear beli. ini. Mana? Itu di plastik ini ya. Jadi ini mau diganti ya bosku, karena ini udah las-lasan. Tuh. Jadi ini las-lasan, kita bongkar dulu. Nah, dan untuk ini susah. Jelas lagi ya. Agak susah ya cuy. Soalnya ini tuh. Ngegrit bilas ya apa gimana? Oh, Itu tuh habis. ada gerindaan dia dielas, kayaknya ini bekas elasan kayaknya nih ya bosku. Nih bekas elasan terus digerinda dia, susah ini ya. Harus dipotong. Nah bosku, jadi ini untuk aslahnya ya, karena dia di bagian sini dielas, jadi ini dibabat habis ya, pakai gerinda yang bener-bener kasar itu ya, yang kasar itu ada ya, yang kayak batu gitu. Nah biar ininya biar gear selahannya ini dia lepas ya, karena di bagian sini, bagian ujung sini dia dielas ya, makanya tadinya susah lepas dan sekarang sudah lepas. Jadi tinggal kita masukin aja ke as yang baru ya. Dan untuk asnya ini ganti baru ya, ini mereknya Zeng ya bosku, ini Zeng. Jadi ini kita ganti sama yang baru. Seperti ini ya bosku. Dan nah, jadi untuk cara pasang selahannya itu seperti ini ya. Dan ini selahan yang barunya ya, ini juga dibeliin baru, ini dibeliin sama ownernya ya. Nah, ini mereknya apa ini, mereknya R25. Jadi untuk cara pasangnya biar lebih mudah, ini masukin ke asnya ya, seperti ini cara pasang. Ini kurang, nah oke, kita dekatin. Karena untuk rumah kopling ini kita udah kabel dipasang ya, jadi kita pakai cara seperti ini. Ini harus dimasukin asnya ya, sambil kita putar. Nah, jadi biar dudukannya itu dia masuk ke dalam. Seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita pasang aja nih ya. Tuh. Di sini dia buat yang putih sama apa? Putih. Buat asnya yang ganjelan di sini sama pernya dia udah masuk ya. Jadi sudah normal. Dan tinggal kita pasang aja buat asnya ya, bosku. Nih. Kita cek lagi sekali lagi. Ya. Tuh. Dia nyangkut. Ke sini dia enggak. Ya.
dia nggak muter ya. Karena ini ntar dia untuk as ini dia bakal tekan lurus dengan bak koplingnya ya. Oke. Ini kita putar. Aman ya. Aman ya. Tuh. Jadi gear selanya dia nggak kena, nggak muter ya. Tuh. Aman ya. Suara mah ini ya, suara bagian kopling udah halus kan. Kan di bagian suara kopling udah halus ya, nggak gelotok. Tadi Korok-korok baik. Oke bosku, jadi di sini karena cuma ngoprek-ngoprek buat di bagian kopling aja ya, menghilangkan gelotok gludug lah, wes pokoknya mau wes touring bebas ini mah, motor bebas ini mah, bebas, touring di bike gitu lah. Oke bosku, pokoknya apa tuh? Baru pakai sing bocor dikit malah. Aduh. Oke bosku, pokoknya jangan lupa pantengin video-video lainnya juga ya bosku. Thank you yang udah pantengin video ini.